Pengasuhan keperawatan pada klien dengan DM atau diabetes mellitus. Sebelum masuk lebih dalam, kita perlu mengetahui apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas normal. Penyakit ini disebabkan gangguan metabolisme glukosa akibat kekurangan insulin baik secara absolut ataupun relatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan etiologi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada diabetes mellitus primer, di mana disebabkan oleh faktor hereditas obesitas, kelainan pankreas, dan bertambahnya usia. Insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM atau diabetes mellitus tergantung insulin disebabkan oleh dekrusi sel beta pulau Langerhans akibat proses autoimun. Ada non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM atau disebut diabetes tidak tergantung insulin. Disebabkan kegagalan relatif sel beta tidak mampu mengimbangi resisten insulin sepenuhnya atau terjadi defisiensi relatif insulin. Ketidakmampuan ini terlihat dari relatif insulin. Ketidakmampuan ini juga terlihat dari berkurangnya sekresi insulin pada rangsangan glukosa maupun pada rangsangan glukosa bersama dengan bahan terangsang sekresi insulin lain. 2. Diabetes mellitus sekunder disebabkan oleh kelainan hormonal karena obat, kelainan insulin, dan sindrom genetik. Terdapat faktor resiko yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes mellitus. Pertama, usia. Kedua, obesitas dan genetik. Ketiga, riwayat keluarga. Keempat, malnutrisi disertai kekurangan protein yang nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi dari diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada sel-sel pulau Langerhans dalam kelenjar pankreas, sehingga hormon insulin disekresikan dalam jumlah sedikit bahkan tidak sama sekali. Metabolisme adalah proses pembentukan energi di dalam tubuh. Dalam proses metabolisme, insulin memegang peran penting, yaitu bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel untuk melanjutkan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Insulin merupakan suatu zat atau hormon yang disekresikan oleh sel-sel beta yang salah satu dari 4 sel dalam pulau-pulau Langerhans pankreas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari diabetes mellitus atau DM. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, sering buang air kecil terutama malam hari. Yang ketiga, sering merasa sangat lapar. Yang keempat, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, berkurangnya massa otot. Yang keenam, terdapat keton dalam urin, di mana keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak. Akibat tubuh kita dapat menggunakan gula sebagai sumber energi. Ketujuh, lemas, pandangan kabur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemeriksaan diagnostik pada DM. Pemeriksaan penunjang diabetes mellitus tipe 1 berupa pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium utama berupa pemeriksaan kadar gula darah dan HbA1c untuk diagnosis dan kontrol diabetes mellitus. Diabetes mellitus didiagnosa berdasarkan kadar gula darah sewaktu lebih besar dari 200 mg atau kadar gula darah puasa di atas 126 mg. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi dari DM. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi, antara lain. Pertama, komplikasi metabolik akut. Komplikasi metabolik akut pada penyakit diabetes mellitus terdapat 3 macam yang berhubungan dengan gangguan keseimbangan kadar glukosa darah jangka pendek. Pertama, hipoglikemia. Kedua,
ketoasidosis diabetik. Ketiga, sindrom HHNK atau koma hiperglikemia hiperosmolen non-ketolik. Yang kedua, ada komplikasi metabolik kronik. Dapat berupa kerusakan pada pembuluh darah kecil atau mikrovaskuler dan komplikasi pada pembuluh darah besar atau makrovaskuler. Di dalam komplikasi metabolik kronik terdapat dua komplikasi. Pertama, ada komplikasi pembuluh darah kecil yaitu mikrovaskuler, di mana kerusakan retina mata dan kerusakan ginjal. Kedua, ada komplikasi pembuluh darah besar atau makrovaskuler, di mana komplikasi pada pembuluh darah besar pada pasien diabetes yaitu stroke dan risiko jantung koroner. Selanjutnya, penanganan dan diagnosis DM. Pertama, ada penanganan. Penanganannya berupa diet, olahraga, obat, dan terapi insulin. Pengobatan bertujuan menjaga kadar gula darah normal melalui pemantauan rutin, terapi insulin, diet, dan olahraga. 2. Ada diagnosis. Mellitus tipe 2 ditentukan oleh modifikasi gaya hidup pasien, kontrol gula darah yang baik, dan follow-up secara teratur. Komplikasi diabetes dapat berupa komplikasi akut seperti ketoasidosis diabetik dan komplikasi kronis seperti neuropati dan neuropotik diabetik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses keperawatan diabetes mellitus. 1. Pengkajian, di mana di dalam pengkajian ada nama pasien, tanggal lahir, umur, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. 2. Keluhan utama. 1. Kondisi hiperglikemi. 2. Kondisi hipoglikemi. 3. Riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan dahulu. 4. Riwayat kesehatan keluarga. 5. Pemeriksaan fisik, di mana dalamnya ada aktivitas dan istirahat, sirkulasi, integritas ego, eliminasi, neurosensori, kardiovaskuler, pernapasan, seksualitas, gastrointestinal, muskuloskeletal, integumen. 6. Diagnosa keperawatan yang muncul. Di dalamnya ada nyeri, ketidakseimbangan nutrisi, defisit volume cairan perfusi jaringan. Baiklah, saya telah menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan DM atau diabetes mellitus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.